Kedudukan Malaysia lebih baik berbanding Indonesia di mata masyarakat global berdasarkan pelbagai indeks global. Malaysia sebenarnya antara performa terbaik di rantau ini, malah semakin mampu melawan pencapaian negara Asia lain. Kami abot warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Dulu Malaysia tak jauh beza pun dengan negara jiran. Tapi sekarang Malaysia dah tinggalkan jauh Indonesia, Thailand dan Filipina. Tanpa sedar, Malaysia sebenarnya dah jadi abang besar di Asia Tenggara. Abang besar di Asia Tenggara guys ya. Sebelumnya Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Ini ada tajuk Malaysia dah jadi ada abang besar cuy. Tinggalkan begitu jauh ya jirannya. Apalagi Indonesia cuy, ditinggalkan begitu jauh. Wih, seperti apa ini videonya guys ya? Menarik ini untuk kita dengarkan ya, kita kupas di sini. Jadi link ada di description jika teman-teman mau nonton videonya langsung. Kita lanjut lagi guys. Abang besar ya, berhasil guncang Asia loh ya. Malaysia. Selamat datang di channel kaleng-kaleng. Ria Oktorina. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang menarik perhatian kita semua, yaitu tentang perkembangan ekonomi Malaysia yang kini terlihat jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, Wow. hingga menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara terdepan di kawasan Asia Tenggara. Wih, Mari kita telaah secara mendalam dengan tetap menjaga sudut pandang yang netral dan penuh pembelajaran. netral dong Karena harusnya. tujuan utama dari pembahasan ini adalah memberikan inspirasi bagi kita untuk terus belajar dan memperbaiki negeri tercinta ini. Bener. Malaysia dikira antara ekonomi paling kaya ke Asia Tenggara kalau tengok Paling kaya. KDNK per kapita. Tapi siapa yang cakap macam ni? Memandai-mandai je. Tengok sendiri. Data dari Bank Dunia menunjukkan KDNK per kapita Malaysia tahun 2023 ialah $11.648. Bahkan yang lagi power, kalau guna kiraan KDNK PPP, kuasa beli Malaysia ada $37,247, jauh meninggalkan negara lain kecuali Brunei dan Singapura. Tapi betul ke Malaysia ni kaya? Ada orang kata Malaysia ni banyak korupsi, hutang tinggi, pengurusan kerajaan ke laut. Tapi data ini menunjukkan sebaliknya. Malaysia sebenarnya antara performa terbaik di rantau ini, malah semakin mampu melawan pencapaian negara Asia lain. Selalu kan orang banding Malaysia dengan negara macam Jepun, Korea Selatan dan Taiwan. Memang Malaysia tak sekaya seperti negara ini lagi. Cuma jangan skeptikal sangat kalau tengok KDNK PPP, jurang Malaysia dengan Jepun mungkin rapat dari tahun 2010 sampai 2023. Pertumbuhan Malaysia lagi padu dari Jepun kecuali tahun 2020 ke 2021. Sebab Kenapa guna corona PPP? Sebab kos hidup dikira sekali. Misalnya negara Jepun memang gajinya lebih tinggi, tapi kos hidup pun tak macam nak naik. Sebaliknya di Malaysia, walaupun gaji tak setinggi Jepun, barang lebih murah. Jadi duit yang Malaysia ada boleh dapat lebih banyak barang. Hakikatnya ekonomi tak semestinya pasal angka besar je. Yang penting macam mana rakyat rasa duit mereka cukup ke tak. Betul. Sebab di Malaysia kos kesihatan, pendidikan dan perumahan lebih mampu milik berbanding negara maju. Jadi, golongan sederhana di sini masih boleh hidup selesa. Dulu Malaysia tak jauh beza pun dengan negara jiran. Tahun 1950-an, Filipina pernah meminta Malaysia dari segi KDNK per kapita. Tapi sekarang Malaysia dah tinggalkan jauh Indonesia, Thailand dan Filipina. Tanpa sedar, Malaysia sebenarnya dah jadi abang besar di Asia Tenggara. Widih. Cuma itulah disebabkan Malaysia selalu kena dilabel sebagai negara rasuah, lagi-lagi lepas skandal 1MDB. Namun sebelum tu, tengok data sekali lagi. Indeks persepsi korupsi 2023 bagi Malaysia skor 50/100, lagi baik dari Thailand iaitu sebanyak 35 dan China 42. Walaupun masih tak hebat, tapi masih dikategorikan sederhana bersih. Dari sudut hutang Malaysia pada Bank Dunia IMF iaitu tahun 2024 ialah 68.38% daripada KDNK. Nampak macam banyak, tapi kalau banding dengan Thailand dan Filipina, sebenarnya lebih kurang dengan negara ni. Malah China dan India lagi tinggi hutang daripada Malaysia tau. Bukan itu saja, inflasi pun stabil. Barang tak terlampau mahal, kebanyakannya dalam julat 2/3% dari tahun 2000 sampai 2023. Pencapaian ini dikira cantik untuk sebuah ekonomi yang sihat. Apapun, Malaysia mungkin belum capai tahap negara Asia seperti Jepun atau Korea. Tapi di Asia Tenggara, pencapaian Malaysia dah dikira hebat pada ketika Wih, ini. tahniah, Hakikatnya, Malaysia sedang mendaki, bukan jatuh. Malah, Malaysia berpotensi besar untuk jadi lebih maju, cuma perlukan usaha konsisten, pengurusan yang telus dan rakyat yang terus support pembangunan negara. Setakat ini, kita dah jauh melangkah. Cuma tinggal teruskan momentum ni dan tak mustahil satu hari nanti kita boleh berdiri sama tinggi dengan Asia Tigers. Wih, Hari ini oke guys, jauh guys ya.
Ini sekali lagi kita ucapkan tahniah guys ya, sebab pendapatan per kapita di Malaysia itu cukup tinggi banget ya, dan dibandingkan di Indonesia, dan inflasi di sana itu tidak terlampau curam sangat gitu loh guys ya. Jadi untuk gaji di Malaysia itu boleh mendapatkan barang yang banyak ya. Kita bukan ngomong duit kita paling besar lah. Ya kalau diikutkan duit Malaysia kalau dengan Indonesia itu cukup signifikan gitu loh guys ya, bahkan boleh dikatakan 3 kali lipat. Tapi ya itu sebenarnya sebab itulah ya ramai orang Indonesia ini yang bekerja di Malaysia, sebab angkanya lebih tinggi. Dan untuk inflasinya di Indonesia aku rasa cukup curam juga. Dan untuk inflasi uangnya itu juga gimana guys ya, barang gaji sekarang ini cuma 2 juta 3 juta, tapi untuk beli barang ya segitu aja gitu loh guys ya. Jadi semoga aja bisa menyusul lah Indonesia ini guys ya, sebab kalau Malaysia semakin menancak naik ini luar biasa loh guys ya, menjadi abang besar. Tahniah. Jadi semoga Indonesia juga bisa menyusul dan bisa berkembang pesat juga. Lanjut. Tidak ada kata-kata mutiara, hanya ingin sedikit bercerita tentang ekonomi Malaysia dengan negara kita. Wis. Di Malaysia sekarang rata-rata pendapatan 1.500-an, kalau dirupiahkan kurang lebih 5 jutaan. Belum lagi ditambah jam lembur, dari 2.000 tidak akan mundur. Memang gaji yang sangat menggiur, lumayan buat beli bubur. Itu masih gaji rata-rata, belum lagi gaji mereka yang kerja bangunan, perkebunan, bahkan ada sebagian kilang yang bisa mendapatkan 3.000-an. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pendapatan masih 3 jutaan, hanya sebagian daerah tertentu dengan UMK yang luar biasa. Seperti Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, dan Pasuruan. Itu pun belum ada yang sampai 5 jutaan. Untuk melamar kerja di tempat seperti ini pun tidak mudah, harus bersusah payah mengumpulkan berkas lamaran hingga lelah, ujung-ujungnya berkas jadi sampah. Jika bercerita soal bahan pangan, Indonesia Malaysia imbang. Contoh saja saya pergi ke warung istri Bang Toib, saya beli telur, sekarang harganya sudah ajaib. 5.000 cuma dapat 3, itu baru di Sumatera, belum lagi di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua. Mungkin saja harganya berbeda. Lalu saya pergi ke Malaysia, saya singgah di kedai Atuk Dalang. Atau bilang 4.50 dapat 10 biji. Memang harga telur baru naik, tapi kalau dirupiahkan baru 15 ribuan. Untuk barang lainnya juga hampir sama. Bahkan ada yang lebih murah di Malaysia. Bukankah ekonomi kita luar biasa? Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Singapura saja bisa kalah, meski gaji mereka mewah, tapi barangnya tidak murah. Dapat gaji 1.000 hingga 1.500-an, sekarang beli nasi bungkusan bisa 5-8 dolar. Harga yang sangat menggelegar. Perbedaan ekonomi negara kita dengan Malaysia memang tidak setara. Bukan karena pengaruh mata uangnya saja, tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Tahniah buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Karena kalau sekedar untuk makan masih cukup dan bisa kenyang. Tapi kalau menabung untuk masa depan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kata-kata ini tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja ingin berbicara tentang fakta. Karena kita dua negara bersaudara dan inilah salah satu perbedaannya. Tidak perlu juga kita menyalahkan pemerintah karena menjadi mereka tidaklah mudah. Walaupun ada sebagian yang mengambil uang negara untuk bersedekah, sedekah untuk anak bini di rumah. Pokoknya yang sedang bekerja di Malaysia, pandai-pandailah kalian semua. Carilah uang di sana, buanglah di sini. Di sana kalian jangan terlalu boros. Nanti sia-sia kalian kerja hingga tulang keropos. Bisa-bisa pulang ke kampung aja nggak ada ongkos. Gue yang di Indonesia, semangatlah bekerja. Jika ada modal, lebih baik buka usaha. Jika tidak ada modal, teruslah bekerja. Untuk menghidupi keluarga. Meskipun bos ganti rumah, ganti mobil, bos ganti motor, bos beli kebun sawit, sementara kita ganti kulit. Kedudukan Oke guys ya, kejap. Ini pantunnya cocok banget ya guys ya. Memang bener ya, kalau diikutkan nih gaji di Indonesia 3 jutaan ya. 3 juta. Kalau UMR di Jakarta itu 5 jutaan mungkin sekarang ini ya. Dan kalau hidup di Jakarta dengan uang 5 juta itu aku yakin guys, cukup makan doang. Pasti nggak bisa nyimpen, seriusan. Gaji 5 juta ya, dengan bayar kos, bayar makan, dan bayar lainnya lah. Itu nggak cukup cuy. Seriusan. Tapi kalau di Malaysia dengan gaji minimum 1.500, tapi kan bisa gitu loh, mewah, makanan enak, sebab harga bahan pokok itu lebih apa ya guys ya, lebih terjangkau dan juga lebih dikondisikan. Maksudnya ini pemerintah itu hadir untuk menetralkan ya, tidak ada mafia-mafia cabai, mafia beras, mafia tepung dan lain sebagainya, tidak ada gitu loh guys ya. Jadi dikontrol langsung oleh pemerintah. Itulah yang membuat Malaysia itu macam makmur gitu. Itu dari bahan pokoknya guys, lebih murah, terjangkau. Lanjut ya.
Malaysia lebih baik berbanding Indonesia di mata masyarakat global berdasarkan pelbagai indeks global, kata bekas pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Ahli ekonomi Nur Azlan Ghazali berkata, beliau mendengar tentang bagaimana ekonomi Indonesia berkembang yang menurutnya bagus kerana ia akan mencabar Malaysia untuk meningkatkan prestasi. Bagaimanapun, beliau menolak tanggapan bahawa Malaysia ketinggalan di belakang rakan serantau ASEAN itu dengan berkata, rakyat Malaysia nampaknya lebih suka memburuk-burukkan negara sendiri. Oh, jangan. Beliau menyebut indeks daya saing global Malaysia dah 2022 yang meletakkan Malaysia di kedudukan ke-32 berbanding Indonesia di tempat ke-44 dan jauh kedudukan banget negara kan, ya? yang lebih tinggi dalam Complexity Index 2022 yang mengukur kecanggihan ekonomi untuk mengguna pakai teknologi. Nur Azlan turut menyatakan bahawa Malaysia berada di tempat ke-36 dalam Indeks Inovasi Global 2021 berbanding Indonesia pada kedudukan ke-87, menunjukkan kapasiti dan keupayaan inovatif yang lebih besar. Investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja telah menjadi pendorong utama dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan memperkuat daya saingnya di pasar global. Dan inilah kenapa Malaysia bisa dibilang banyak juga tenaga kerjanya, tenaga kerja asing dalam hal ini. Jadi nggak hanya orang Indonesia aja ya teman-teman ya, dari negara lain pun juga ada banyak. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian import. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 1998 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Soeharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah
telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta-carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Saat ini, Oke guys ya, ini fakta loh, ini fakta sejarah yang dikatakan oleh Brade ini guys ya. Dari awal Soekarno, dari awal kemerdekaan udah dibahas di sini guys ya. Dan ternyata memang benar ya, waktu Soekarno tidak ada pembangunan langsung dan inflasi langsung terjunam bebas. Dan kemudian barulah di era Soeharto membangun. Tapi kalau di Malaysia kan kemerdekaan ini berbeda gitu loh guys ya. Kalau kemerdekaan Indonesia kan berperang dan itu banyak yang dihancurkan dan tidak ada warisan-warisan pertahanan pula, warisan-warisan untuk perkembangan ya pemerintahan itu tidak ada. Kalau di Malaysia itu kan rundingan, jadi warisan pemerintahan daripada British itu langsung dilangsungkan ataupun diteruskan oleh pemimpin Melayu. Jadi sebab itu ya sudah ada pondasinya dulu. Dan satu lagi, Indonesia ini kepulauan cuy, jadi untuk membangun sebuah kepulauan yang besar ini cukup sulit. Tapi kalau di Malaysia ini semenanjung guys ya, diutamakan waktu itu pembangunan semenanjung lah. Jadi akses dari Johor sampai ke selatan Tai sana itu cukup gitu, akses sangat mudah sekali dan sebab itulah berkembang dengan pesat. Nah ini adalah salah satu fakta loh guys ya. Lanjut. banyak yang bertanya, apa yang Indonesia bisa pelajari dari kemajuan Malaysia? Bagaimana ekonomi negara tetangga tersebut bisa lebih cepat berkembang dibandingkan kita? Jawabannya ada pada kebijakan strategis yang telah diterapkan sejak lama oleh para pemimpin Malaysia, dimulai dari era 1970-an hingga 2010-an. Kebijakan ini menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri substitusi impor, yang dimulai oleh Tun Abdul Razak dan dilanjutkan oleh Tun Mahathir. Ketika Indonesia mulai membangun kembali ekonominya di era Soeharto, Malaysia sudah selangkah lebih maju dengan infrastruktur yang lebih baik dan kebijakan ekonomi yang mendukung ekspor serta investasi asing langsung. Ini adalah salah satu faktor utama yang membuat perekonomian Malaysia melonjak pesat pada dekade 1980-an hingga awal 2000. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan besar sebagai negara kepulauan yang membutuhkan infrastruktur lebih masif untuk menghubungkan wilayah-wilayahnya. Krisis keuangan Asia di akhir 1990-an menjadi momen krusial lainnya. Malaysia berhasil mengatasi krisis dengan kebijakan ekonomi yang tanggap dan efektif, sementara Indonesia menghadapi dampak lebih parah akibat lemahnya infrastruktur dan kondisi politik yang tidak stabil saat itu. Ini semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antara kedua negara. Dalam beberapa dekade terakhir, Malaysia terus menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dan konsisten. Menurut data Bank Dunia, PDB per kapita Malaysia pada tahun 2023 mencapai lebih dari $11.000 Amerika, sementara berdasarkan paritas daya beli, angkanya mencapai lebih dari $37.000 Amerika. Ini menunjukkan daya beli masyarakat Malaysia yang lebih tinggi dibandingkan banyak negara tetangga lainnya, termasuk Indonesia. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Malaysia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat korupsi dan utang negara. Namun, data menunjukkan bahwa kondisi ini masih dalam batas wajar dan terkontrol. Inflasi di Malaysia juga relatif stabil, berkisar antara 2 hingga 3% pada tahun 2023, yang merupakan tingkat inflasi sehat bagi negara berkembang. Pada kuartal ketiga 2024, ekonomi Malaysia kembali menunjukkan performa yang baik dengan pertumbuhan sebesar 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor jasa dan manufaktur menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, meskipun sektor pertambangan mengalami sedikit penurunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Malaysia dari awal tahun hingga kuartal ketiga mencapai 5,1%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada periode yang sama tahun lalu. Meskipun Malaysia telah melangkah jauh, kita tidak perlu berkecil hati. Indonesia memiliki potensi yang jauh lebih besar, dengan sumber daya alam melimpah dan populasi yang besar. Dengan kepemimpinan yang tepat serta dukungan dari seluruh rakyat,
Indonesia bisa bangkit dan bahkan melampaui pencapaian negara tetangga. Mari kita jadikan konten ini sebagai bahan pembelajaran dan inspirasi. Oke. Tidak perlu saling membandingkan dengan cara yang negatif. Oke. Tetapi ambillah hal-hal positif yang bisa diterapkan di negara kita. Jika Malaysia bisa mencapai kemajuan seperti sekarang, Indonesia pun pasti bisa. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai bangsa bersatu, bekerja keras, dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah Oke guys ya, cukup menarik sekali ya untuk dikupas ya. Memang ya kita tahu guys ya, Malaysia mengungguli kita. Sebab apa? Malaysia ini dibandingkan kita pun cukup berbeza jauh gitu ya. Malaysia cuma 33 juta kalau tak silap aku, tapi di Indonesia cukup banyak guys. Dan ini tuh kepulauan gitu. Jadi perlu banyak waktu lagi untuk melangkah lebih maju guys ya. Sebab kalau diikutkan nih 20 tahun ke depan, Malaysia lebih ke depan gitu loh, 20 tahun kita lebih ke belakang guys ya. Tapi ya dengan adanya pemimpin yang baik, yang berinovatif, yang memang mencintai negaranya, of course pasti negara itu akan maju gitu loh guys ya. Jadi semoga aja dengan pemimpin Pak Prabowo ini ya, negara Indonesia ini semakin maju, semakin berkembang. Sebab apa guys ya, pemimpin ini adalah tonggak utama gitu ya. Kalau pemimpinnya melencong ke kanan ke kiri, habis kita yang di bawah ini guys ya. Jadi semoga aja bisa menjadi acuan lah. Wih, negara tetangga sudah semakin maju nih, kapan kita? Jadi sama-sama kita gotong royong, sama-sama kita memajukan bangsa ini guys ya. Menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komenan terbaik Anda. Komen positif aja ya, jangan yang negatif guys. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia.